Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan hari ini akan melakukan coaching secara daring. Saya Dwi Maita Rahmawati dari SDN Siser. Saya Aan Andriani dari TK Aisyah Bustanul Atfal Parengan. Saya Sri Asik dari SDN 1 Pelambon. Berikut adalah video kami saat melaksanakan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ade. Alhamdulillah Bu Mita. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching nggih. Nggih. Nah, Bu Mita, hari ini Bu Mita akan melakukan coaching bersama siapa? Saya akan melakukan coaching dengan Bu Aan, Bu. Ya, nah Bu Mita, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mita. Ya Bu Mita ya. Iya Bu. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang kemarin Ibu laksanakan, ya, kira-kira Bu, perasaan Bu Mita? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya masih nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya Bu, karena harus sesuaikan Bu semuanya. Oh begitu ya, mungkin karena masih awal Bu Mita ya. Iya, jadi masih ada perasaan khawatir atau deg-degan ya. Iya Bu. Nah Bu Mita, semoga kali ini Bu Mita kan akan melakukan coaching lagi. Iya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Amin. Nah selanjutnya Bu Mita, untuk coaching hari ini kan ada 3 kompetensi. Iya, kompetensi itu antara lain adalah kehadiran penuh. Kemudian Bu Mita juga harus mendengarkan dengan aktif. Di samping itu Bu Mita juga harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu Mita ada kekurangan itu di bagian yang mana? Kalau saya lebih di bagian kehadiran penuh Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Bu dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh begitu ya Bu ya. Bagian apa tadi present itu ya, yang kehadiran penuh dalam kegiatan coaching itu yang perlu Bu Mita kembangkan lagi ya, begitu? Iya betul Bu, betul. Ya, nah Bu Mita, yang terakhir ini Bu ya. Iya Bu. Apa sebenarnya yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching hari ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi yang terbaik Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh ya, baik ya Bu Mita ya. Iya Bu. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar Bu Mita ya. Amin. Nah, saya persilakan Bu Mita untuk melakukan coaching, dan di sini saya sebagai observer
saya akan mengamati apa yang Ibu Mita lakukan, ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, ya, dan tentunya di bagian kehadiran penuh ini nanti apakah Bu Mita sudah ada kenaikan, ya, sudah meningkat menjadi lebih baik dari kegiatan kucing sebelumnya, ya. Nah, silakan dilanjutkan kegiatan kucingnya ya Bu Mita. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin. Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam Bu Mita. Kenapa ini Bu Aan kelihatannya kok gelisah? Memang kelihatan ya Bu Mita ya, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong Bu, apalagi sampai mengajak mengobrol berdua begini. Sebenarnya saya nggak ada apa-apa sih Bu Mita, cuma saya butuh teman curhat untuk di kucing sebentar nih, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Bu, semoga bisa saling mencerahkan ya Bu nanti. Nah Bu, dari perbincangan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti kegiatan belajar, Bu Mita. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya Bu ya? Iya, seperti itu yang saya harapkan Bu Mita. Situasinya sekarang seperti apa Bu saat Ibu di dalam kelas itu? Ketika saya menjelaskan topik kegiatan pada hari itu, ada beberapa anak yang tidak mau fokus dan main sendiri dan kurang memperhatikan kegiatan belajar yang saya jelaskan di kelas itu, Bu Mita. Apa Bu kira-kira yang mempengaruhi hal itu Bu? Anak-anak berbicara sendiri, tidak fokus, itu apa Bu kira-kira? Mungkin karena mereka tidak suka topik yang saya jelaskan atau malah terlalu asik bermain sendiri sehingga timbul kebosanan saat melihat topik yang saya jelaskan, atau memang alat peraga yang saya gunakan itu kurang menarik bagi mereka. Iya Bu. Lalu situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan dari situasi tersebut yaitu tentunya murid bisa fokus dan mengikuti pembelajaran yang saya jelaskan itu, dia merasa senang dan mengikuti kegiatan belajar tersebut. Baik, menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, atau selain itu juga saya harus menggunakan alat peraga edukatif yang menarik ya, Bu Mita. Oh, begitu ya Bu. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya saat ini dari skala 1 sampai 10, saya berada di posisi 6, Bu Mita. Baik, menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan gitu tentang membuat alat edukatif yang menarik buat anak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu Mita. Baik, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk bisa membuat alat peraga edukatif yang aman dan menarik. Oh, begitu ya Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut, Bu? Mungkin saya harus secepatnya
untuk membuat alat peraga edukatif yang menarik tersebut, Bu Mita, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran saya nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu selanjutnya apa, Bu? Saya rencananya akan membuat membuat mobil dengan menggunakan pelepah pisang. Mobil-mobilan gitu kan, alat edukatifnya itu. Ya, Bu. Kemudian strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran tersebut, Bu? Dengan membuat alat peraga edukatif dari batang pohon pisang, batangnya gitu. Baik. Kemudian apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti kegiatan belajar. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Bu? Saya akan sesegera mungkin untuk mempersiapkan rencana pembelajaran dengan menggunakan alat peraga edukatif tersebut yang menarik supaya segera saya dapat terapkan di kelas, Bu Mita. Seperti itu mungkin. Baik, Ibu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan ini, Bu, akan dilakukan? Ya, dalam minggu-minggu ini, Bu Mita, akan saya lakukan. Baik. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres, bagaimana itu, Bu? Ya, kita janjian lagi lah, Bu Mita, minggu depan. Atau nanti saya akan ceritakan update-nya, Bu Mita. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolah dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi, komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu? Betul, Bu Mita, betul. Pertanyaan terakhir ini, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Bu? Setelah saya ngobrol dengan Bu Mita, akhirnya alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu Mita. Dan ide ini untuk mengembalikan fokus anak didik saya untuk memenuhi dengan menggunakan alat peraga edukatif yang menarik dan aman agar mereka tertarik. Dan hari ini saya juga merasa plong sudah bisa cerita sama Bu Mita. Wah, keren sekali, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih, Bu Mita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menemani saya ngobrol hari ini. Sama-sama, Bu. Aplaus untuk kegiatan praktek kucing pada hari ini, Ibu-ibu ya. Ibu Mita dan Bu Aan sudah melaksanakan praktek kucing dengan sangat baik ya. Di sini sudah terlihat dengan jelas alur tirta pada percakapan Bu Mita dan Bu Aan. Di antaranya tadi ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada dalam percakapan kucing Bu Mita dan Bu Aan. Kemudian Bu Mita, ada yang ingin saya sampaikan pada praktek kucing yang sudah Ibu lakukan. Iya. Pada Bu Mita selaku coach ya, menurut Bu Mita, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oh ya, baiklah. Jadi
untuk rencana aksi ya dan solusi nanti ini akan Ibu Aan yang melakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Bu Iya, Aan. betul Bu. Kemudian tadi Bu Mita sampaikan bahwa Bu Mita ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya tadi dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Mita selaku coach. Terima kasih Bu Aan selaku kuci atas praktek kucing pada hari ini. Cukup hari ini ya. Iya. Ya. Iya Bu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Aan. Hari ini saya sehat. Alhamdulillah baik Bu Asi. Untuk hari ini kan akan melakukan kegiatan kucing. Bagaimana? Sudah siap Bu Asi? Siap Bu Aan. Hari ini saya akan melaksanakan kucing bersama Bu Mita. Nah, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Asi. Yang pertama, mengenai praktek kucing yang Ibu laksanakan kemarin ya Bu ya. Kira-kira bagaimana Bu perasaan Bu Asi? Untuk praktek kucing kemarin itu terus terang perasaan saya itu masih itu Bu, deg-degan ya. Karena apa? Karena baru awal dan belum terbiasa saya dengan teknik tirtanya itu belum ya Bu ya. Karena kan harus sesuai itu dengan alur tirta Bu ya. Oke, baik Bu Asi. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Asi ya. Semoga untuk Ya, Bu kegiatan Asi. kali ini lancar. Ya Bu Asi. Ya, terima kasih Bu Aan. Oke, baik. Untuk selanjutnya dalam proses kucing kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Asi masih kurang yakin di bagian apa ya Bu Asi? Saya itu merasa kurang yakin pada bagian present atau kehadiran penuh Bu Aan. Karena kita itu kan harus hadir penuh, harus fokus ya terhadap apa yang disampaikan oleh kucing. Kalau kita itu kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi kucing dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada kucing Bu Aan. Baik, jadi Bu Asi merasa bahwa di bagian present ini yang perlu untuk dikembangkan lagi ya. Betul Bu Aan. Dan ini ya Bu Asi ya, untuk yang terakhir, apa yang Bu Asi inginkan dari kucing kali ini? Tentunya saya berharap nanti ada solusi yang baik dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kucing. Oke. Baik Bu Asi, semoga coach kali ini dan dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya persilahkan Bu Asi untuk melakukan kucing, dan sebagai observer saya akan mengamati kucing yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presentnya itu ya Bu ya, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Dan sekarang silahkan untuk Bu Asi lanjutkan untuk kucingnya hari ini.
Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti kegiatan kucing ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Amin, amin, Bu Asih. Nggih. Assalamualaikum Bu Mita, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ase, alhamdulillah baik, sehat Bu Ase. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang mendengarnya. Saya amati hari ini Ibu tidak seperti biasanya. Sepertinya kurang semangat, kurang ceria Bu ya. Ada apa Bu? Itulah Bu Ase, sebenarnya saya memang ada masalah sedikit Bu tentang pengelolaan di kelas saya. Oh, apa ada waktu sebentar hari ini Bu Mita untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut ya mengenai keluh kesah yang Bu Mita rasakan. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu Ase sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman Bu, dan pikiran saya tuh merasa tidak tenang. Oh, begitu ya. Nah, Bu Mita, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Bu Mita ya belakangan ini? Dan kira-kira apa yang Bu Mita harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Ase. Ya, baik Bu Mita. Nah, di samping itu, adakah lagi yang Bu Mita inginkan untuk perbincangan kali ini? Iya Bu, saya berharap juga agar mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Semoga nanti kita bisa mendapat pemecahannya ya Bu. Iya Bu. Amin ya. Barangkali bisa diceritakan permasalahan yang Bu Mita hadapi itu sebenarnya seperti apa? Iya Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas Bu, supaya anak-anak itu fokus dalam pembelajaran, begitu Bu. Oh, cita-cita yang bagus Bu Mita ya. Ternyata Bu Mita mempunyai cita-cita ingin meningkatkan kompetensi Bu Mita dalam hal pengelolaan kelas ya Bu ya. Iya Bu. Nah Bu Mita, tujuan Bu Mita untuk meningkatkan kompetensi tersebut itu apa Bu Mita? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu dan menyenangkan bagi siswa. Oh begitu Bu, cita-cita Bu Mita itu bagus sekali ya. Bu Mita punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal pengelolaan kelas ya Bu ya. Iya Bu. Nah, apa yang Bu Mita sudah lakukan ya untuk mencapai tujuan tersebut selama ini Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode Bu dalam pembelajaran di kelas saya, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu di kelas saya. Oh, jadi Bu Mita sudah menggunakan berbagai macam macam strategi untuk mengelola kelas itu dengan baik Bu ya. Iya betul. Baiklah Bu, sekarang mari kita bahas ya. Untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran tersebut, itu strateginya nanti seperti apa? Nah, pertama-tama kita kan perlu memahami ya Bu ya, penyebab siswa tersebut sering berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan Bu. Mungkin begitu. Iya. Jadi mereka itu melakukan bicara sendiri karena merasa kurang paham terhadap apa yang
disampaikan oleh Bu Mita. Iya, betul. Nah, apakah Bu Mita dalam pembelajaran itu sudah menggunakan strategi yang tepat menurut Bu Mita? Nah itu Bu, sepertinya strategi pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik Bu, dan sangat membosankan mungkin bagi siswaku. Nah, Bu Mita ternyata sudah menemukan ya jawabannya sendiri ya. Nah, kalau kejadiannya seperti yang Bu Mita sampaikan tadi, nah bagaimana rencana Bu Mita selanjutnya? Saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik Bu kepada siswa, juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Saya juga akan menggunakan alat peraga Bu nantinya supaya anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Bagus Bu Mita ya, itu suatu rencana yang baik yang perlu diterapkan kepada siswa ya. Ya, nah, Bu Mita, apakah ada lagi yang bisa Bu Mita lakukan untuk mengatasi anak-anak yang suka berbicara sendiri saat pelajaran seperti itu Bu Mita? Ya Bu, saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara Bu, misalnya dengan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran yang saya sampaikan Bu. Bagus ya Bu Mita, tepat sekali itu Bu Mita ya. Nah Bu Mita, sekarang Bu Mita kan sudah memiliki gambaran tentunya ya terhadap rencana aksi yang akan Bu Mita lakukan. Berapa persen kira-kira persentase keberhasilan strategi yang akan Bu Mita lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran keberhasilan kurang lebih 90% Bu. Kalau 100% saya tidak berani kayaknya Bu. Nah Bu ya, baiklah Bu Mita ya. Bu Mita sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Mita hadapi ya. Nah, semoga semuanya nanti bisa terselesaikan ya dengan baik Bu Mita ya. Amin. Dan Ibu bisa bekerja, bisa mengajar lagi dengan suasana hati yang menyenangkan, yang tenang, yang nyaman waktu di kelas nanti. Iya. Amin, amin, amin Bu. Dan terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya atas semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan Bu dan lega rasanya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Bu untuk murid-murid kita nantinya. Amin ya Bu ya, amin ya Bu Mita. Nah sekarang Bu Mita silakan nanti Bu Mita bisa menerapkan strategi tersebut. Jangan lupa Bu ya, nanti beritahu hasilnya ya. Semoga berhasil dengan baik. Jangan lupa nanti saya diberitahu ya progres hasilnya Bu ya. Semangat Bu Mita. Iya baik Bu. Mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi Bu. Semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu. Saya akan melakukannya dengan semangat. Sama-sama Bu Mita. Terima kasih kembali. Ya, kita akhiri pembicaraan kali ini Bu Mita ya. Besok Bu. Bisa kita sambung lagi. Ya. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, untuk kegiatan praktek kucing hari ini Bu Mita dan Bu Asih sudah melakukan praktek kucing dengan baik. Terlihat alur tirtanya, yaitu percakapannya itu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan dari praktek kucing yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Asih selaku coach. Menurut Ibu,
apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu Asih? Begini Bu Aan ya, menurut saya indikator keberhasilan dari pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana Puji itu bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dan juga Puji dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Gitu Bu Aan. Oke, baik Bu Asih. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Mita lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Bu Asih sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik. Nah, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat Puji menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Puji. Dan juga untuk dapat memotivasi Puji dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Betul Bu Aan, ya betul. Oke. Terima kasih Bu Asih selaku coach dan Bu Mita selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwasanya menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga nantinya itu tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata dari saya sebagai observer, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aan. Sama-sama Bu Asih. Demikian video praktek coaching kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.